ketika orang meninggal mestinya hartanya harus segera diberikan pada yang hak. Kalau nggak diberikan berarti menahan hak orang lain. Maka bisa jadi karena tertahan haknya, mestinya dia bisa berobat nggak bisa berobat, bisa ibadah nggak bisa ada, tidak umrah karena tertahan. Maka dalam Islam, dalam ketentuan Allah tidak boleh menunda pembagian hak waris karena milik orang lain. Maka di tengah-tengah hak waris itu ada ayat yang menjelaskan dosa besarnya orang makan harta anak yatim. Sangat terinci sekali. Gimana caranya? Contohnya begini, kalau seorang bapak meninggal, mestinya kan hak bapak itu langsung putus darinya, bukan milik lagi, milik ahli waris. Nah kalau dikuasai oleh ibunya, nggak dibagi, maka berarti ibu itu makan harta anaknya sendiri, anaknya. Maka dalam benar nggak boleh. Nah ilmu yang menjelaskan tentang pembagian harta waris ini disebut ilmu faraid atau ilmu mawarith. Nah ilmu ini ilmu yang sangat amat rinci sekali. Dalam Al-Quran lebih rinci dari sholat, lebih rinci dari puasa, lebih dari zakat, lebih dari haji. Kita tidak bisa sholat dengan Al-Quran, kita nggak bisa puasa dengan Al-Quran, kita nggak bisa haji, tapi kita bisa bagi wajib dengan Al-Quran. Nah ilmu yang rinci begini itu kemudian Allah jelaskan di akhir penjelasannya dengan firman-Nya surah An-Nisa ayat 13-nya, tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin khalidina fiha wa dzalika al-fawz. Dan itulah batasan-batasan hukum waris Allah. Maka siapa yang taat, maka Allah memasukkan surganya kekal abadi dalamnya. Tapi ayat 14-nya mengerikan. Wa may ya'sillah wa rasulahu wa ya'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzab. Dan barang siapa yang bermaksiat dan melampaui batasan-batasan hukum waris, Allah masukkan ke nerakanya kekal abadi dan baginya azab menghinakan. Ancam berat sekali. Nah, sementara dalam masyarakat kita ya banyak, di masyarakat saya sering dalam warisan orang lebih mengedepankan perasaan. Ibu masih hidup dan dibagi masih ibu, kuburnya masih basah. Bahkan kadang-kadang bukan itu saja, kadang-kadang ada kesepakatan. Oh anak kita kan perempuan satu, bagi rata saja, boleh nggak kira-kira? Sepakat ikhlas ini. Jadi menyepakati merubah hukum Allah itu tidak boleh. Sama kita sepakat, kita subuh masih sehat, ini masih segar, kita sepakat yuk sholat subuh 4 rakaat, boleh nggak? Nggak boleh, sama ini. Ini lebih rinci dari sholat. Ya, sholat apalagi nggak boleh rinci. Nah itu sekali lagi, dan ini sangat rinci sekali. Cuman masalahnya, secara teori hukum waris itu bukan sulit ya, tapi agak bulat. Gak bulat, maka orang kadang-kadang malas membacanya. Tapi sebenarnya kalau secara praktek agak mudah, secara praktek mudah. Maka nanti saya berharap bahwa dalam materi ini kita banyak prakteknya, simulasi, khususnya nanti setelah saya berikan contoh-contoh praktis yang mudah, yang mungkin yang sulit juga, mungkin nanti ada kasus-kasus yang dialami Bapak Ibu sekalian. Silakan nanti kita bagi sesuai ilmunya. Nah kita baca sedikit teorinya. Jadi ini pendahuluan itu ilmu faraid namanya, itu merupakan salah satu disiplin ilmu syariat yang sangat mulia yang Allah sendiri berkenan menjelaskannya secara langsung dan jelas sekali dalam Al-Quran. Banyak hadis yang menganjurkan dan menjelaskan keutamaan pelajari ilmu ini dengan tujuan jelas agar hukum dan syariat Allah tetap tegak. Nabi bersabda dalam sebuah riwayatnya, ta'allamul fara'idhu wa 'allimuha fa inna nisbul ilmi wa wajunsa wa huwa awwalu syai'in yunjanu mati. Belajarlah kalian ilmu faraid ini dan ajarkanlah kepada manusia, karena dia separuh ilmu dan dia ilmu yang pertama kali dilupakan dan pertama yang dicabut dari umat Islam.
Ya, jadi itu makna. Nah, beberapa istilah saya nggak perlu ya, yang beberapa istilah dalam faraid nggak perlu kita bahas itu. Kemudian halaman berikutnya, kewajiban yang terkait dengan harta peninggalan. Jadi ketika orang itu meninggal, itu harus segera didata semua asetnya, apa saja, yang liquid dengan liquid, cuma didata semua asetnya, nanti terkurangi oleh 3 hal. Jadi warisan itu harta bersih ya. Pengurangannya apa? Pertama, biaya perawatan dia. Mungkin saat sakit, menguburkan, dikurangi itu. Kecuali ada yang mengcovernya. Kedua, dikurangi hutang-hutangnya. Maka hutang itu harus terdata, tertulis, tercatat dan diketahui keluarganya. Karena hutang nggak ketahui, nanti hartanya dibagi waris, dia punya hutang. Dibayar dengan ibadahnya, sholatnya biar diambil. Maka hutang itu tertulis. Jadi setelah dikurangi biaya perawatan, dikurangi hutang-hutang. Hutang kepada Allah dan bersama. Hutang kepada Allah misalnya belum bayar zakat, punya tanggungan kafaroh, pengenadar, dibayar semuanya. Termasuk hutang kepada sesama. Dikurangi, lalu dikurang wasiat. Dan wasiat itu hanya 1/3 maksimal. Maka seorang itu misalnya sebelum meninggal, kalau saya meninggal, semua harta saya untuk masjid ya, dilaksanakan sampai 1/3 saja. Yang 2/3 untuk ahli waris. Nah, setelah dikurangi biaya perawatan, hutang-hutang dan wasiat, maka sisanya itulah namanya tarikah harta waris yang harus segera dibagi kepada yang berhak. Maka harus segera didata siapa ahli warisnya. Data semuanya. Ahli waris itu ada 22 jumlahnya. Ada banyak, 22. Nah, berikutnya, setelah itu kemudian dibagi, setelah data dibagi. Nah, untuk pembagian warisan ini ada urutannya. Yang prioritas siapa? Ini disebutkan nih, tingkatan ahli waris. Pertama disebut nama ashabul furud, ini pertama kali. Yang ini paling, jadi harta dibagikan kepada ashabul furud itu ada 12. 12 itu 4 laki-laki, 8 perempuan. Itu yang pertama kali diberi. Berapa? Yang siapa itu laki-laki? Suami, bapak, kakek, saudara seibu. Ini kira-kira bayangkan ya. Yang pertama kasih suami dulu pertama. Bapak, kakek dan saudara laki-laki seibu, bukan saudara kandung. Saudara kandung, kerja ibu. Itu dari laki-laki. Dari perempuan ada 8. Siapa itu? Istri, ibu, nenek, kemudian anak, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari kandung, saudari sebapak, saudari seibu. Bayangkan agak bulat nggak ini kira-kira? Ini bukan bulat. Gitu. Jadi ini pertama kan, kalau diberikan mereka masih sisa, baru diberikan kebutuhannya, namanya asobah. Asobah itu penerima sisa. Ini banyak kali ini, banyak. Nah, asobah itu dibagi menjadi 3. Itu kita baca itu. Pertama, asobah itu dari asobah nasabiyah. Itu dari pihak laki-laki. Siapa itu? Anak, cucu laki-laki. Kemudian bapak itu bisa mendapat pertama kali dan bisa menjadi asobah sekaligus. Bapak. Kemudian kakek sama. Kemudian pihak saudara kandung, saudara sebapak itu bisa menjadi asobah. Yang 4 yaitu pihak paman kandung, paman bapak, anak paman kandung, anak paman sebapak. Kemudian kalau itu masih sisa ada kan kepada berikut asobah bil ghairi dari perempuan ini. Siapa? Anak perempuan. Anak perempuan itu bisa ashabul furud pertama dan bisa asobah. Dia kalau perempuan sendiri, anaknya perempuan semuanya, dia ashabul furud. Tapi kalau dia punya saudara laki, maka jadi asobah, dibagi berdua. Tapi 2:1. Jadi dalam warisan itu kalau sejajar, nggak mungkin yang perempuan lebih banyak dapatnya. Bapak ibu, bapaknya lebih banyak atau minimal sama. Anak laki, anak perempuan nggak mungkin anak perempuan lebih berbesar.
Suami istri nggak mungkin istri lebih besar. Jadi sejajar itu nggak mungkin perempuan lebih banyak, laki-laki lebih banyak. Karena laki-laki itu menanggung. Nah kalau misalnya asobah nggak ada, maka dikembalikan nanti kepada ashabul furud lagi. Misalnya ada seorang meninggal, ashabul furud ada anak perempuan, ada ibu, tapi nggak anak laki-laki, kan sisa ini. Nah diberikan kembali lagi kepada ashabul furud, tapi yang dasarnya nasab, bukan nikah. Maka ibu itu nggak bisa istri itu nggak bisa menerima kembalian kelebihan. Anak perempuan bisa, nah bisa, ibu bisa, tapi bahkan yang nggak bisa kalau sisa warisan itu yang hasil nikah nggak dapat kembalian. Suami istri nggak dapat, tapi diberikan kepada yang ada hubungan nasab. Itu kurang lebih. Nah, kita lanjutkan. Kita balik ya. Sebab halaman yang ketiga, sebab-sebab hak waris. Jadi seorang itu akan bisa menjadi pewaris ahli waris sebab dua saja. Pertama sebab nasab, yaitu sebab darah, hubungan darah. Hubungan darah ketiga, yaitu siapa? Ke atas bapak, ibu, kakek, ke bawah cabang anak, cucu, dan ke samping hasiah namanya. Samping itu bisa saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, paman, anak paman, misanan itu. Jadi hubungan nasab ke atas, ke bawah, ke samping. Yang kedua karena hubungan pernikahan yang sah meskipun siri. Maka orang menikah siri harus ketahuan ini. Kalau meninggal nggak ketahuan nanti nggak dapat warisan nanti. Istri pertama akan harta haram nanti. Jadi dua saja yang jadi orang menjadi ahli waris dua, sebab nasab, sebab pernikahan yang sah. Maka anak tiri, anak adopsi, anak asuh nggak dapat warisan karena nggak ada hubungan nasab, dua saja. Yang menghalangi warisan dua juga. Jadi seorang itu bisa terhalang dua. Pertama sebab beda agama. Orang tua muslim, anaknya ada yang non muslim, gak dapat warisan itu. Yang kedua karena pembunuhan. Seorang anak minta motor bapaknya gak dikasih, dibunuh bapaknya, anak itu dipenjara gak dapat warisan dan itu jadi yang menyebabkan waris nasab dan pernikahan yang menghalangi beda agama dan pembunuhan. Nah pertanyaan berikutnya adalah dari ashabul furud yang 8 tadi, yang 12 tadi ya, itu berapa haknya? Nah, di Al-Quran disebutkan, jadi kalau asobah nggak disebutkan, yang penerima sisa nggak disebutkan, tapi yang 12 tadi, suami, bapak, kakek, saudara seibu, istri, anak perempuan, ibu, nenek itu berapa dapatnya? Disebutkan Al-Quran ada 6 jenis, bisa separuh. Siapa yang dapat separuh? Yang separuh itu suami bisa separuh kalau istrinya meninggal nggak punya anak. Anak perempuan kalau satu-satunya dapat separuh. Bisa 1/4. Siapa 1/4 itu? Suami bila istrinya meninggal punya anak 1/4. Istri dapat 1/4 bila suaminya nggak punya anak meninggal. Bisa 1/3. Siapa tuh? Ibu. Kalau anak meninggal nggak punya anak dapat 1/3. Bisa 1/6. Siapa? Bapak. Apabila anak meninggal punya anak laki-laki. Ibu, kita anak meninggal punya anak perempuan atau laki sama. Bisa 1/8. Siapa 1/8 itu? Yaitu seorang istri bila suami meninggal punya anak 1/8 istri. Nah yang terakhir 2/3. Yang dapat 2/3 adalah anak perempuan apabila mereka jumlahnya lebih 1. Misalnya seorang bapak ibu punya anak perempuan 10, dapat 2/3 dibagi mereka. Kira-kira bulat nggak kira-kira? Nah, maka saya akan nggak akan lanjutkan ini. Lebih bulat nanti. Silahkan dibaca. Kita baca yang kedua ini. Ada tabel itu di toko nggak ada ini. Jadi kami yang buat untuk memudahkan. Nanti kalau bapak ibu bisa baca ini, insya Allah langsung bisa menjadi pembagi waris.
Tapi harus dibawa, nggak bisa hafal. Kalau saya bisa hafal. Nah, kita lihat itu. Dia ada tiga kolom, ada nomor, ada ahli waris, bagian, dan keterangan. 4 kolom itu. Nah, ini ahli waris ini ya. Ini terbagi 2 ini ya, terbagi 2. 1 sampai 4, 1 sampai 4 itu, 1 sampai 4 itu ahli waris dan berapa bagiannya dan kenapa dapat bagian itu. 1 sampai 4. Ada 22 ahli waris itu. Halaman yang kelima yang ada bloknya itu ahli waris yang terhalang. Jadi sekali lagi, halaman 1 sampai 4 itu ahli waris dan bagiannya dan kenapa dapat bagian itu. Halaman yang terakhir yang 2 lembar itu ada bloknya itu ada ahli waris yang terhalang. Siapa yang terhalang dan kenapa terhalang? Nah ini. Nah, di ahli waris ini dibagi 2 ya, dibagi 2. Pertama, ring pertama 1 sampai 6 ring pertama itu. Anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, suami istri. Ring pertama itu nggak mungkin nggak dapat, mesti dapatnya, nggak mungkin nggak dapat. Mesti dapat. Tapi mulai 7 sampai 22 itu bisa dapat, bisa tidak. Karena bisa terhalang. Contohnya begini, cucu laki-laki, cucu dari anak laki-laki kayak meninggal itu ahli waris. Tapi haknya bisa terhalang kalau bapaknya hidup. Jadi misalnya A punya anak B punya cucu C. Nah ketika A ini meninggal, cucunya misalnya ahli waris. Tapi kalau bapaknya hidup terhalang dia. Itu halaman yang terakhir. Nah kita baca satu persatu. Nggak semuanya juga. Pertama, poin pertama, anak laki-laki. Berapa bagiannya? Asobah. Asobah itu adalah sisa. Apa artinya? Jadi anak laki itu dapat sisa dia. Bukan pertama kali dapat, dan nunggu sisa. Keterangannya, jika tidak ada anak perempuan, maka seluruh sisa menjadi bagiannya. Semuanya, kalau 3 dibagi 3, 5 dibagi 5, 1 ambil semuanya. Tapi jika ada anak perempuan, saudara perempuan, maka sisa itu dibagi berdua. Perempuan, tapi 2:1. Laki-laki 2 bagian, 2 kali lipat dari saudara perempuan. Nah, anak perempuan, kalau bapaknya meninggal, ibunya meninggal, berapa? Dia kalau satu-satunya anak perempuan, nggak pernah punya, maka dapat separuh. Lebih banyak dari ibunya. Tapi anak perempuan kalau lebih 1, 2, 3, sampai 10 perempuan semua, itu dapat 2/3. Dibagi, bukan masing-masing 2/3. Jadi dibagi 2/3 dibagi mereka semuanya. Bukan masing-masing 2/3. Jadi dibagi semuanya. Jadi sekali anak perempuan itu kalau satu-satunya separuh, kalau lebih 1, 2, 3, 2/3 dibagi rata. Tapi kalau dia punya saudara laki-laki, jadi asobah. Dibagi sama saudara laki-laki tapi 2/1. Sekarang bapak itu bisa menerima sisa. Jadi kalau anak meninggal, bapaknya itu biar menerima sisa. Kalau anaknya itu tidak punya keturunan. Saya tulis saja ya. Jadi saya tuliskan saja. Baik. Jadi sekali lagi, seorang bapak misalnya, bapak ya. Bapak itu kalau anaknya meninggal, seorang bapak, kita ambil A lah, bapak ini punya anak B. Ketika anaknya B ini meninggal, bapak itu dapat sisa. Kalau anaknya nggak punya anak, nggak punya keturunan, meskipun sudah nikah. Jadi sekali lagi, bapak ini ketika anaknya B ini meninggal, kalau anak itu nggak punya keturunan,
baik nikah atau bujangan, bapak menerima sisa. Itu. Tapi kalau anaknya meninggal itu punya anak, anaknya laki-laki, jadi punya anak laki-laki, ini punya anak laki-laki, maka bapak itu menerima 1/6. Bisa dilihat itu. Nah, kalau bapak ini anaknya meninggal itu anaknya perempuan, maka bapak dapat 1/6 plus sisa. Jadi sekali lagi saya ulang, seorang bapak punya anak B. Kita anaknya B itu meninggal, anaknya nggak punya keturunan, baik bujang atau sudah beristri, bapak menerima sisa, tunggu sisa. Tapi anaknya punya anak laki-laki meninggal, anaknya ini bapak dapat 1/6. Kalau bapak ini anak meninggal punya anak perempuan, pada saja bapak menerima sisa 1/6 plus sisa. Nah ini kalau bapak nggak menghafal, dilihat tapi kolomnya. Sekarang seorang ibu nih, ada ibu ya, ibu A lah, ibu punya anak B tadi. Ini ibu tapi ketika anaknya meninggal, ibunya dapat berapa? Kalau anaknya nggak punya keturunan, ibu dapat 1/3. Kalau anaknya punya keturunan, baik laki-laki perempuan, ibu dapat 1/6. Itu kolomnya yang keempat. Yang kelima, suami. Suami itu kalau istrinya meninggal, kalau istrinya nggak punya anak, dapat separuh suami itu. Tapi istrinya punya anak, baik anak dari suami itu atau anak dari suami yang dulu mungkin, maka suami dapat 1/4. Jadi suami itu kalau istrinya meninggal bisa dapat separuh kalau istri nggak punya anak. Kalau punya anak, suami dapat 1/4. Istri berapa? Istri itu kalau suami meninggal, kalau suaminya nggak punya anak dapat 1/4. Tapi kalau suaminya meninggal punya anak, baik anak istri itu anak-anak dari istri yang lama, itu suami istri dapat 1/8. Dan selanjutnya begitu. Nah sekarang sudah ya, kita ambil contoh langsung. Saya ambil contoh, nanti semua lihat tabel. Nah kalau membagi waris dibuat tabel begini, Ini nomor urut, ini ahli warisnya. Kemudian bagiannya berapa? Semua ada itu. Kemudian hasilnya berapa? Nilai akhirnya berapa? Nah sekarang kita ambil contoh. Ada seorang meninggal, ahli warisnya ada pertama ada suami, berarti yang meninggal istrinya, tapi juga ada bapak, masih ada bapaknya. Kemudian ada satu anak laki-laki. Kita lihat di tabel. Suami dapat berapa? Suami poin yang keempat, kelima. Suami ada anak enggak? Ada anak, berarti suami dapat berapa? 1/4. Sekarang bapak ada anak nih, ada anak laki-laki. Berapa? Poin yang ketiga. Ada anak laki dapat 1/6. Anak laki-laki pertama asobah, sisa. Nah, sisa. Sekarang sudah terlihat, sekarang ada angka 46 ya. Maka ditentukan namanya penyebut. Penyebut itu angka terendah
yang bisa dibagi 4 dan 6. Ini hukum hitung SD dulu nih. Ya. Berapa? 12. Tulis sih 12. Sekarang kan hasilnya suami 12 dibagi 4 12 bagi 6 3 tambah 2 berapa? 12 kurangi 5 berarti anak jadi 7. Ini harus sama ini 7 12 harus sama. Maka nanti nilai yang akan dapat apa? Yaitu suami itu 3/12 berapa? 1 M silahkan. Dan nanti pun asetnya banyak. Semua aset dinilai dengan uang. Yang terjual dulu dibagi, kemudian yang lain terjual bagi sesuai rumusnya ini. Nah untuk bapak berarti 2/12 kali berapa? Anak laki-laki 2/12 kali berapa? Dah mudah kan gini kan? Ada yang belum paham mungkin? Silakan belum paham. Dari mana asalnya? Kalau sudah paham, saya berikan contoh yang lain. Sebelum nanti ada kasus dari Bapak Ibu sekalian. Dah bisa saya hapus ya? Saya hapus ini anaknya dijadikan perempuan. Jadi perempuan nih, anak satu anak tapi perempuan. Sehingga nanti nggak mungkin sisa. Jadi kalau anak perempuan itu anak perempuan satu dapat berapa? Poin yang kedua satu-satunya separuh baru. Penyebutnya berapa? 12. Tetap. Sekarang suami sama ya dengan 12. Cuman bapak ketika anaknya bapak lihat, bapak poin yang kelima, anaknya perempuan. Bapak kalau anaknya nggak punya sisa, kalau laki-laki kalau anak perempuan 1/6 plus sisa, plus ini sisa. Jadi anak bapak itu kalau anaknya laki-laki 1/6, perempuan bagaimana persisa, sehingga bapak 12 dibagi 6 ada 2, tapi plus dulu nanti tunggu sisanya. Anak perempuan kan ini ada 6 ya. Sekarang kita lihat 3 tambah 2 5 tambah 6 sisanya berapa? Bapak dapat sini 3. Sehingga nanti hasilnya ini tetap suami per 12 kali berapa? Ini 3 plus 12 berapa? Ini 6 per 12 berapa? Bisa dipaham? Paham ya? Diulang. Jadi ada orang meninggal, kita langsung data ahli warisnya. Ternyata masih ada suami hidup, masih punya bapak, punya anak perempuan 1. Jangan ditanya siapa yang meninggal, nggak tanya. Yang meninggal ya istrinya ini, anaknya ini, orang tuanya ini gitu. Ada orang meninggal masih punya suami, punya bapak, punya perempuan. Nah akhirnya kita bikin kolom ini. Suami itu kalau si istrinya meninggal punya anak perempuan, punya anak, suami dapat 1/4. Di kolomnya poin yang ke berapa itu? 5. Nah, kemudian bapak poin yang ketiga, kalau anaknya meninggal, anak itu punya anak perempuan. Lihat, jadi bapak itu 3 ya. Kalau nggak punya anak, asobah. Poin itu. Kalau punya anak laki 1/6. Anak perempuan 1/6 plus sisa. Nah, 1/6 plus sisa. Kemudian anak perempuan, kalau sendiri separuh. Lebih 1 2/3. Ini sendiri dapat 1/2. Sehingga dengan sudah ada angka ada 4, 6, 2.
ditentukan penyebut. Penyebut itu angka terendah yang bisa dibagi 4, 6, 2. Ini sekali saya katakan, ini pelajaran SD dulu. Kalau masih belum tahu, perlu dipertanyakan ijazahnya. Nah, sekarang ini sudah ketahuan, sekarang kan 12 ini. Suami 12 bagi 4, 3. Bapak 12 bagi 6, 2. Tapi persisa, nunggu sisanya. 2, tunggu sisa. Anak perempuan 1/2 berarti 6. Berarti 3 tambah 2, 5. 5 tambah 6, 11. 12 kurangi 11, sisa 1, tambahkan ke bapak. Sehingga nanti suami berapa? Hasilnya terakhir 3/2 sekali berapa? 1M, silahkan. Rumusnya begini, dari setiap aset diuangkan, itu tak aset diambil. Rumusnya ini. Nah. Oke, ada yang tanya lagi? Kombinasi jadi nomor 3 anak laki-laki, nomor 4 anak perempuan. Jadi meninggalkan anak laki. Yes. Sekarang begitu aja berarti. Ya. Jadi berarti sama. Jadi sekarang anaknya berarti 2 anak, ya kan? 2 anak, 1/1, laki-laki punya 1. Suami tetap, bapak punya anak berapa? 1/6 tanpa sisa. Karena anak laki-laki. Nah, kemudian anak laki-laki perempuan? Bukan, pertama langsung asobah, sisa. Jadi kalau anak laki-laki, ada laki langsung sisa. Sekarang dihitung. Karena jadi sekarang suami tetap 3, bapak 2, sisanya berarti tambah 2, 5. 12 kurangi 5, 7 benar. Jadi ini nanti bapaknya 2/12 kali berapa? Anak laki perempuan 7/12 kali berapa? Nah, hasilnya ini nanti bagi berdua. Karena ya kan laki-laki 1, 2 bagian kan. Maka hasil nanti dibagi 3. 2, 3. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Sudah paham? Gimana Pak? Ya, tergantung kesepakatan, tapi tertulis dulu. Jadi dibagi dulu ini. Rumah ini langsung ditulis di kertas warga hukum, ini rumah warisan. Istri sekian, tentang bagian silahkan, tapi tetap tulis. Rumah ini ditulis sama ketika punya aset, misalnya asetnya mungkin aset yang produktifnya pom bensin, nggak usah dibagi, tapi ditulis pom bensin ini adalah milik ahli waris. Bapak sekian, kemudian anak sekian, setiap ada penghasilan dibagi sesuai porsi masing-masing. Tapi tetap tertulis itu warisan. Coba kalau tertulis, kalau meninggal repot nanti. Ditulis langsung. Nah, dia ada yang tanya? Gimana? Kalau harta warisan suami istri Iya. ada bersama itu Bagaimana? Nah, dulu waktu kita belajar masalah nikahan, sejak nikah itu harus ada kesepakatan, hartanya nggak boleh digabungkan. Karena masing-masing punya harta sendiri-sendiri. Nah, semua biaya rumah tangga tanggung jawab suami. Maka istri punya harta utuh kecuali sukarela bantu suaminya. Suami nggak boleh bagi-bagi kewajiban. SPP kamu, listrik saya nggak bisa. Semua tanggung jawab suami. Nah, kalau digabungkan merepotkan. Contohnya, misalnya digabungkan misalnya dari 1 Pak ya, dapat 1M misalnya. Kemudian suami meninggal, istri dapat berapa?
Lihat tuh, kalau punya anak dapat 1/8, punya anak, berarti hanya dapat 125 juta. Ya. Padahal yang setengah M milik dia ini, terdolimi enggak? Dia ambil orang lain ini. Sama ketika yang meninggal istri, suami dapat 1/4, 250 juta. Padahal setengah M milik dia. Mestinya bukan setengah M plus 1/4 kali setengah M. Gara digabungkan, yang hidup terdolimi karena diambil orang lain. Nggak boleh digabungkan. Dipisahkan. Kalau sudah digabungkan, sekarang dipisahkan. Tapi nggak tahu besok mati atau nggak mati. Oh iya. Apa yang hidup kasihan, hartanya diambil orang lain. Bisa dipahami ini? Iya, itu. Maka jangan digabungkan. Bahkan waktu hidup pun repot kok. Misalnya suami istri beli rumah ya, kemudian cerai, yang keluar siapa ini? Bingung kan? Apa diparuh? Repot lagi. Itu apalagi kalau mati, repot kan? Harus dipisahkan. Dan harta istri utuh. Suami nggak boleh ngotak-ngatik. Oh jangan diwaktu, nggak boleh punya istri loh. Betul. Iya, sudah bisa pahami ya? Saya beri contoh lain ya. Ya artinya yang disebut dengan harta waris ini kan harus jelas definisi. Benar. Artinya begini, sebagai seorang suami, dia yang bekerja. Iya. Dia bekerja. Iya. Tetapi seorang suami ini mengatakan bahwa ini buat kamu, Iya. seorang istriku, ini tabungan. Iya. Jadi bagi itu. Nah pada waktu si suami ini meninggal, apakah harta yang sudah diberikan pada istri ini sudah Iya. gimana ya? Iya. Kembali jadi seandainya istri ini meninggal, Iya. uang ini sudah kami berikan. Ya. Siapa? Jadi hibah itu perpindahan hak milik. Suami istri nganggur di rumah ya. Suami kerja, tapi istrinya diberikan rumah. Diberikan atas nama istri. Itu dikasihkan atau minjem nama. Dikasihkan. Berarti sudah milik istri. Maka ketika istri meninggal, jadi warisan istri. Kalau sudah meninggal, nggak dibagi karena milik istri kok. Jadi sudah diberikan ini sudah hak istri. Tapi kalau istrinya nggak kerja, nggak dikasih apa-apa, istri meninggal nggak ada yang bagi waris, nggak punya harta kok. Maka kalau istri itu dapat bagian dari suaminya menjadi miliknya, ketika meninggal jadi harta warisan. Sama, kita punya anak 5, masing-masing kita beli motor. Motor 5. Maka kalau kita meninggal, motor nggak dibagi sudah milik anak kita kok. Tapi kalau anak meninggal, motor jadi warisan anak kita. Bisa. Legalitasnya apa? Seandainya hanya sekedar dikatakan ini tak kasihkan kamu. Iya. Tapi tidak ada legalitas dalam arti hitam dan putih atau apa itu sah atau tidak? Maka legalitas formal itu menjadi penentu ketika ada kasus hukum. Maka tadi kalau suami males misalnya, saya beli atas nama istri, kemudian anak rumah, mobil semuanya, ini harus dijelaskan. Ini pinjem nama atau dikasihkan. Kalau nggak ada kata-kata pinjam nama, kalau kasus menang istri, karena hitam di atas putih hukumnya. Maka jelas, ini pinjam nama saja loh ya, begitu. Namanya macam banyak istri. Ya ada yang gimana kok? Dipisahkan, Pak. Sejak sekarang. Sejak sadar. Sebab kita nggak tahu besok mati atau nggak tahu. Sejak sadar dipisahkan. Maka sekarang itu ada namanya perjanjian pranikah. Ya kan? Itu Islami itu. Itu Islami, pisahkan. Sejak sekarang dipisahkan. Karena merepotkan saat nanti. Sebab apa? Yang hidup akan hilang haknya. Tadi sama istri tadi mestinya punya setengah M plus 1/8 kali hilang gara-gara setengah hilang.
Belum bisa. Ahli warisnya tahu nggak kira-kira? Maka itu kalau ahlinya nggak tahu, ya, maka itu ahli warisnya tahu nggak harta ini, kepemilikannya. Kalau nggak tahu, hitam di atas putih. Artinya apa? Kalau suami tadi semua atas nama istri, berarti suami meninggal nggak punya warisan. Kan cuma istri semua kok. Ya negara Pak, Ilkar Umar Pak. Ya kalau bicara begini, hitam putih sudah bisa ditulis kertas, dikaji materai, ada tanda tangan, cukup. Tapi lebih kuat dinotariskan, lebih kuat. Kalau nggak cukup ini, jadi ditulis atas kertas bermeterai, kemudian tanda tangan, ada dua saksi, cukup itu legal. Coba apa? Kalau nggak ada, kalau ada kasus setuju satu nggak setuju ke hukum, hitam di atas putih nanti. Bahayanya gitu. Kembali lagi ke tadi pada saat awal kita belum ada persetujuan antara suami istri. Setelah terkumpul, artinya proses si istri sudah artinya meridhokan atau merelakan sudah. Ini juga untuk keluarga. Begitu gimana? Untuk keluarga. Ya. Artinya itu istri mendapatkan penghasilan tapi udah ini pokoknya untuk keluarga. Si suami juga gitu. Udah pokoknya untuk keluarga jadi lembur. Maka nanti kalau meninggal, yang meninggal dulu siapa ini? Yang meninggal dulu suami. Istri hanya dapat 1/8. Ya, jadinya begini. Ada A suami ya, ada istri B, punya anak perempuan 1. Anak 1 perempuan nih. Artinya terkumpul 1 M tadi loh. A meninggal, istri punya berapa? Dapat berapa? Berarti 125 juta. Anak perempuan dapat berapa? Separuh. Setengah M. Sisanya untuk saudaranya. Istri, itu harta saya loh itu. Kok ke saudara? Kan begitu nanti. Gimana? Diikhlaskan? Nggak bisa. Jadi ahli waris itu bukan anak saja, keluar gitu loh. Diambil saudaranya ini, nggak ada hubungan dengan istri ya ini. Rugi nggak kira-kira istri? Nangis istri. ya habis. Maka jangan digabungkan, langsung dipisahkan. Karena yang hidup akan terdolimi. Isi hanya padahal setengah milik dia loh ini. Tapi akhirnya diambil saudaranya, iparnya yang ambil, iparnya semuanya ambil itu. Repot tadi. Terdolimi. Kita keluarga saja, jangan. Jangan dipisah. Orang hidup pasti butuh. Gara-gara dibagi nggak bisa umroh lagi karena yang umroh nanti iparnya gimana? Ini Pak Nurul. Jadi wasiat itu maksimal 1/3, dan wasiat itu juga harus ada buktinya, tertulis. Kalau diucapkan saja ahli warisnya yang lain bisa menolak, mana buktinya? Maka terkaki dalam Islam itu semua transaksi tertulis ada 2 saksi untuk menghindari kasus gitu. Kalau nggak ada saksinya, tergantung yang lain setuju nggak. Misalnya begini, seorang bapak masjid bilang, nanti ini untuk masjid ya, tapi ahli warisnya nggak tahu, nggak setuju saya, harus dibagi sama waris. Jadi ada buktinya tertulis 2 saksi atau dinotariskan atau diucapkan semua tanpa hadir ahli waris semuanya. Cuman wasiat itu pun tidak boleh direkayasa. Itu nanti kalau saya meninggal, ipar saya jangan dikasih,
kakaknya ngasih, enggak mengenai. Dia kan macam tadi ketika ini kan punya anak perempuan ini mestinya kan saudaranya punya dapat kan. Wasiat ini kalau meninggal ini jangan dikasih sini, nggak bisa. Maka wasiat itu kata Allah dalam surat yang ke-4 ayat 12, wa yuramudhor, tidak boleh membahayakan yang lain, ya kan, menghalangi hak dia gitu. Wasiat itu harus ada aturannya. Ada yang tambahkan? Jadi kalau misalkan ahli waris itu sudah tersebut seperti tadi ada suami, bapak, anak, ahli waris yang lain terhalang ya otomatis. Ya terhalang. Yang ada itu saja. Nggak ada. Yang ini berarti yang ada. Ya, contohnya begini, saya ambil contoh Pak. Ini misalnya tercatat ada ahli waris ini. Ahli waris. Itu poin yang ke-7 kan kakek itu kan. Kakek ada kakek. Kakek gimana dapat enggak? Kalau ada ini dapat ya. Enggak dapat karena terhalang oleh bapaknya. Jadi berarti kakek begini itu kan enggak dapat karena terhalang oleh bapaknya. Sama kalau ada cucu terhalang oleh anaknya. Jadi Jadi yang di tabel ini Ustaz, nomor 1 sampai 6 itu mesti dapat. Tapi poin ke-7 bisa dapat bisa tidak. Jadi kembali lagi ke wasiat Ustaz ya. Jadi wasiat itu berlaku apabila yang memberi wasiat meninggal Ustaz. iya. Tapi beda dengan hibah Ustaz. Iya. Hibah itu berapapun boleh. Jadi kalau wasiat ada ukuran sepertiga. Hibah nggak ada ukurannya. Tapi para ulama berijtihad, jangan semuanya. Bisa sesuaikan dengan sepertiga saja. Karena yang hidup masih butuh. Banyak orang tua semua hibahkan anaknya. Ternyata yang meninggal anaknya. Orang tua butuh ini. Dan sudah kuasai oleh menantunya semuanya ini. Mau obat, nak minta, mau berobat, nak macam mau minta. Mau umroh minta anaknya, nggak bisa. Orang hidup masih butuh, maka jangan cuma hibah boleh, tapi jangan semuanya. Hibah itu penyerahan ya, pindah hak milik. Maka orang-orang ini nanti rumah ini untuk kamu ya, itu wasiat namanya. Hibah udah serahkan, pindah hak milik. Langsung saat itu. Oh iya, karena hibah itu perpindahan hak milik. Wasiat nanti. Ini nanti rumah ini untuk kamu, ini untuk masjid, itu namanya wasiat. Tapi kalau hibah, ini saya kasih kamu. Dan pindah hak milik, dah milik pemberi menjadi milik yang diberi. Itu hibah. Itu udah nggak jadi warisan lagi. Gitu. Oke, ada yang tanya? Berarti si istri tadi bisa menghibahkan, kan? Yeah. Artinya dia punya penghasilan, hibahkan saja itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa melibkan, tapi jangan semuanya. Berarti ikhlas-ikhlasan dia kalau hidup nanti hilang. Ini kalau siap-siap nanti kalau suaminya meninggal dia nggak dapat bagian gitu. Nggak apa-apa ibarat. Dah. Gitu. Tadi kan yang bahas masalah keluarga standar ya. Satu suami dengan satu istri. Bagaimana dengan satu suami dengan beberapa istri. Sedangkan pada saat perolehan harta pertama itu dengan istri pertama, istri kedua pun dan sebagainya itu Baru. ya Dapat imbasnya. Jadi ada seorang A punya istri 3. B, C, E. Ini dinikahi tahun 2000. 2000 ya. Ini 2019. Ini 2024 baru saja. Ini meninggal, semua asetnya yang didapat dulu kala dan sekarang namanya warisan.
langsung dibagi pada 3 orang dengan jumlah yang sama. 1/8 bagi 3. Jangan ini kok enak baru nikah, nggak boleh, ini hak ini. Itu pasti protes istri pertama. Ya? Oh iya. Meskipun harta ini didapat saat dengan istri pertama saja, ini baru nikah, baru kemarin ini nikah, enggak. Dapatnya yang sama. Maka seorang suami itu kalau nikah nggak boleh siri. Kalau siri nanti terhalang haknya ini, dolim. Kan kita rata-rata kalau nikah 2 siri kan. Kasihan ini nggak dapat bagian, ini yang istri pertama makan harta, bukan harta dia ini. Haknya sama persis karena istrinya sah. Jadi seperti 1/8 tadi dibagi 3 sama-sama. Maka yang pertama bisa kok enak kamu, nggak bisa. Ini hak Allah ini. Maka jangan nikah siri lah. Udah ya, saya beri contoh lagi ya. Ya mungkin tabelnya itu Ustaz, mohon maaf, yang suami diganti istri Ustaz. Ya, ini kan ini. Boleh nggak apa-apa. Ini diganti istri. Jadi ada istri, ada bapak, ada 2 anak, laki-laki perempuan, ada kakek ya. Yang pertama maaf Ustaz, tanpa anak dulu Ustaz. Tanpa anak ya, tanpa anak. Ada kakek tapi ya. Ya. Ya nggak apa-apa, ditulis saja. Atau saudara juga. Iya saudara nanti. Berkan, jadi nggak punya istri, nggak punya anak nih, suaminya dapat 1/4. Bapak nggak punya anak, sisa asobah. Kemudian ada saudara ya. Saudara ada 5 saudara ini. Saudara dari yang meninggal ya Ustaz. Ya. Bukan saudara dari Yang masih hidup loh ini. Saudara yang meninggal. Ada 5 saudara. 3 tambah 2. Nah, sekarang istri saudara itu dapat sisa. Jadi lihat tuh saudara itu kandung. Di poin lihat, saudara kandung. Nomor 12. Asobah sisa. Berarti apa? Enggak, saudara itu ketika ada bapak terhalang, mahjub namanya. Terhalang ya. Karena ada bapaknya, mahjub. Sehingga apa? Ini bapak dapat banyak ini, dapat 3/4, ini 1/4, ini 3/4 bapaknya. Jadi 3/4 sisa karena di daftar ini tidak ada ya? ya? Langsung asobah ya? Bapak tuh asobah kan sisa. Nah 1/4 sisanya kan 3/4. Maka seorang bapak ibu hubungan nasab lebih kuat, lebih besar daripada istrinya. Istri hubungan nikah lemah sekali. Anak perempuan itu kalau satu dapat separuh loh. Istrinya dapat berapa? 1/4 saja. Karena hubungan nasab lebih kuat. Hubungan nikah lemah, maka kecil haknya. Jadi ahli warisnya hanya istri dan bapak saja ya Ustaz? Iya, ahli warisnya iya bapak saja. Karena ini terhalang oleh ada bapak ini. Kecuali ini ibu yang ada beda lagi ya. Oh ya ini bapak ya. Kalau ibu ini tidak dapat nih saudara nih. Jadi kan macam ibu ini. Ibu itu hanya dapat 1/3. Ini saudaranya dapat sisa. Jadi ini sama 12, ini dapat 4, ini 3, ini 4, 3 tambah 4 ada 7, 12, 5. Sebelum kita menerima mungkin kasus-kasus, saya berikan contoh yang agak sulit ya. Ini masih muda-muda semua ini. Sebentar, Ustaz. Iya. Jadi di nomor 1 sampai 6 ini, Ya. apabila ada
Ya. dicek ada tidak 1 sampai 6 ini. Artinya orang-orang yang berada di tabel nomor 1 sampai 6 ini ada tidak di checklist gitu ya, Dok? Dicek gimana namanya? Maksudnya kalau misalkan ini kan, suami yang meninggal, pertama dia punya anak laki-laki 3, kemudian dia punya anak perempuan 3, kemudian bapak, ibu, suami, Iya. ya, Iya. dicek satu-satu. Satu. Maka tuh orang meninggal harus didata ahli warisnya semuanya. Ada bapak enggak? Ada anak-anak, saudara, ada data semuanya. Misalnya meninggal, dia punya suami enggak? Punya bapak enggak? Punya ibu enggak? Ditata semuanya, nanti tulis semuanya. Tulis semuanya, nanti mungkin ada yang terhalang, tapi itu tulis semuanya. Ada ponakan bisa dapat. Ya. Kita berikan contoh lain ya. Ada seorang meninggalkan seorang suami. Ada ibu. Ada bapak. Udah ini aja. Coba dapat berapa coba? Suami. Nggak punya anak loh ini. Baru. Ibu. Nggak punya anak sepertiga. Bapak nggak punya anak. Sekarang berapa penyebutnya? 6. Suami berapa? 2. Sisanya berapa? Sekarang ada yang aneh nggak? Nggak ada aneh. Aneh. Bapak ibu itu misalnya bapak lebih banyak. Nah ini bapaknya kok dapat 1, marah bapaknya. Quran nggak mau bapak itu lebih banyak, paling nggak sama. Nggak boleh, perempuan nggak boleh lebih banyak. Bapaknya marah itu. Nah itu pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bingung, nggak bisa nih. Akhirnya mengundang para ulama sahabat. Ada musyawarah dari Z, harus disesuaikan dengan aturan Quran. Gimana caranya? Ibu ini dapat 1/3, bukan dari semua warisan, tapi setelah dikurangi haknya suami sebagai ashabul furud. Jadi lagi untuk mengembalikan lagi, ibu nggak dapat 3 bukan dari semua, bukan dari 6, tapi setelah dikurangi haknya suami sebagai pemilik pertama. Nah, ketika 6 dikurangi tinggal 3 kan? Ibu dari 3 berapa? Sisanya berapa? Bapak tersenyum kembali. Dia tersenyum kembali kan? Tadinya merengut jadi tersenyum lagi. Nah, itu kasus yang terjadi. Maka kasusnya terjadi pada Nabi mengatakan ikutlah sunnahku dan sunnah para khalifah. Ini ketetapan khalifah. Itu penjelasan ibu dapat 1/3 dari ahli waris sebelumnya itu ada ya Ustaz? Penjelasannya dari Umar bin Khattab, dan Umar itu sebagai khalifah pesan Nabi ikutlah sunnahku dan sunnah para khalifah. Jadi khalifah menjadi dasar syariat. Ya? Oh, ada cuma rinci ini. Saya berikan contoh lain. Jadi tadi kan suami, ya, bapak sama ibu kan setara saja. Iya setara kan, bagus kan. Kalau kita langsung menggunakan yang suami dapat, ibu bapak ya berdasarkan 2/1 gitu aja. Iya. Begitu kan? Nggak bisa, nggak. Jadi bapak ibu itu bisa sama, 1/6. Bisa 1/6. Tapi nggak bisa lebih, ibu nggak mungkin lebih. Contoh, ketika seorang meninggal, ya bapak itu ketika anaknya laki-laki dapat berapa? Anaknya laki-laki. Anaknya laki-laki, punya anak laki-laki. 1/6. Ya. Ibunya ketika anaknya punya anak dapat berapa? 1/6 juga. Jadi, tapi nggak mungkin ibu lebih besar. Minimal setara jumlahnya.
Nah ini tadi lebih besar, nggak mungkin, maka protes, bapaknya protes kepada khalifah. Gimana khalifah udah dapat separuh, marah. Padahal dalam warisan nggak boleh, yang setara itu yang perempuan lebih banyak nggak boleh. Minimal sama, minimal itu. Seperti contoh lain ya, ada seorang meninggal suami, dan ada 2 saudari kandung. Ada 2 saudara seibu. Coba dilihat. Suami nggak punya anak, dari berapa? Nggak punya anak, separuh. 2 saudara kandung. Coba lihat. 2 saudari kandung. Poin yang ke-13, bukan. Poin yang ke-13. Poin 13. 2 saudara kandung. Jika lebih dari 1, 2/3. 2/3. Ya udah 2/3. Jadi 2 saudara seibu. Poinnya yang ke-16, poin 16. Sepertiga. Sekarang kita hitung berapa penyebutnya. Nah, sekarang suami dapat 3. Saudara kandung 2, 4. Ya. Ini 2. Jumlahnya berapa? 3 tambah 4? 7. 7 tambah 2? Nah. Harta warisnya nggak cukup. Nah, yang dikurangi siapa ini? Saudara kurang ini. Ya ini marah. Mana hak saya? Ini kasih. Jadi ini kalau dikasih ini saja, ini kasih, berarti nggak dapat kan? Mana ini? Quran menetapkan boleh. Bukan itu Pak Ustaz, 2 langsung dibagi 3. Bagi 3 mana? Yang nomor 2 itu yang saudara. Ini. Jadi ke-6 ya, 6 dibagi 3 keluarnya 2 angkanya. Nah ini gimana? Kan nanti kan terkurang. Yang ini nggak terkurang, ini terkurangi nanti. Jadi ini kalau dikasihkan berdua ini nggak dapat. Marah ini. Yang nomor 2 itu 2, terus yang nomor 3 1, pas 6. Ya, Bapak nggak bisa menentukan gitu. Ini adanya ini. Mak dibunuh dulu. Ini adanya begini ini. Jadi ada meninggal, yang suami ini nggak main. Dikasihkan dari bawah. Ini suami nggak dapat. Marah suami kan. Ini harus dikurangi semuanya dengan proporsional sama persentasenya. Caranya gimana? Caranya dengan menaikkan penyebut sesuai ini kali 9. Jadi nanti 3/9 kali 4/9 kali 2/9 kali. Ini ilmu hitung SD juga ini. Jadi harus dikurangi semua, tapi proporsional, semua proporsional aja gitu. Bisa dipahami. Ya, ada yang tanya lagi. Iya. Gimana? Jadi ada orang meninggal punya jadi maka kalau orang meninggal langsung didata ahli warisnya semua kan? Ya. Terus bapaknya meninggal duluan. Punya bapak. Enggak? Gimana?
Nggak dibagi maksudnya gitu. Sekarang ini lazimnya ya, Ustaz. Ya. Untuk membagi warisan itu hanya di keluarga inti saja, Ustaz. Tidak sampai ke saudara kemana-mana, maksudnya begitu kan? Ya itu. Kalau keluarga inti itu ada anak laki-laki memang untuk mereka. Tapi kalau anak perempuan harus ke samping. Kalau dibagi inti berarti makan hartanya yang ke samping. Haram. Dan kalau haram berarti doanya nggak terkabul. Hajinya nggak terkabul semuanya. Karena warisan itu masalah halal dan haram. Sebabnya kalau sekali makanya kalau di keluarga inti saja, sementara kita jadi keluarga inti itu yang penting ada anak laki-laki itu selesai. Tapi kalau keluarga nggak punya anak laki-laki, ke samping semuanya itu. Contohnya begini, ada kasus sih, ada seorang yang ini kebetulan terjadi, ada seorang pegawai Pertamina, kaya raya ini punya anak perempuannya banyak, kemudian istrinya satu, saudaranya banyak sekali. Akhirnya oleh istrinya dikuasai keluarga. Saudaranya enggak ini jadi begini, ini ada A meninggal, B punya anak perempuan semua nih, perempuan semua nih. Ketika meninggal, ini mestinya kan hanya dapat 1/8. Ini perempuan 2/3. Mestinya sisanya untuk saudara ini, tapi dikuasai ini semuanya. Berarti ini makan harta saudaranya ini. Haram semuanya ini. Haram semuanya. Karena pembagian ini Allah yang membagi. Ini bukan harta nemu ya. Bukan, ini pembagian Allah ini, bukan nemu. Bukan bahan Allah. Bukan nemu. Maka nggak boleh kita, sementara kita umat Islam terikat dengan hukum Islam. Maka bisa dibaca nanti ancaman mereka yang melaksanakan waris. Surat 4 ayat 14. Itu ancaman mereka yang tidak bagi waris. Berat. Neraka kekal, azab menghinakan. Itu ancaman Allah. Berat. Iya. Yang paling mudah ada anak laki-laki ya Ustaz. Iya. Semuanya gugur. Maka itu kalau bapak punya saudara kaya, ya, anak yang perempuan ada harapan. Tapi ada laki jangan berharap. Karena kalau perempuan itu ke samping mana. Tapi ini maka nggak boleh rekayasa. Pumpung baru mati dibagi dulu, nggak boleh rekayasa menghalangi hak orang lain. Nggak boleh rekayasa itu. Berarti menghalangi hak saudara ini. Iya. Seperti di tabel ini saja. Nomor 1 kan anak laki-laki. Benar. Ya. Jadi misalkan bapaknya meninggal, ya kan? Ini di sini kan asobah langsung. Jangan laki-laki asobah. Artinya yang lain-lain tidak diperhitungkan kan? Ya enggak. Yang pertama kan ashabul furud dulu. Masih punya istri enggak? Punya ibu enggak? Asobah itu sisa, menunggu sisa. Asobah. Jadi misalnya ada bapak nih, ya. Punya istri B. Punya anak laki-laki, ya, 1. Enggak istri dulu. Sisanya baru asobah itu terakhir sekali. Ya. Asobah masih ada, bukan anak semuanya. Itu nunggu sisa dia. Cuman mesti banyak sisanya, nggak mungkin sedikit. Karena istri dapat 1/8 saja, 7/8 diambil sendiri dia. Berarti begini kan, kalau si mayit ini ya meninggal, kalau memang dia sudah tidak punya saudara, tidak punya ke atas itu, berarti relatif anaknya. Anak semini, misalnya seorang bapak ini udah istrinya meninggal, tinggal anaknya 1, semua ke anaknya. Nggak punya saudara, anak semuanya, 1 diambil semuanya nanti. Tapi kalau perempuan separuh saja. Sisanya untuk saudaranya. Misalkan saudaranya tidak ada Ustaz. Saudaranya untuk ahli. Kalau nggak ada nanti kembali ke anak. Kalau nggak ada, nggak ada. Jadi semuanya nggak ada ke anak. Kembali ada namanya rot, dikembalikan sisa. Indikasi seperti ini. Misalnya satu keluarga, suami meninggal. Nah, sama si istri itu hartanya nggak dibagi.
Hartanya Dan dibagi-bagi nggak dibagi. Makan bersama ada dulu. anak laki-laki, ada perempuan. Yang menguasai hartanya siapa nih? Istrinya. Berarti istrinya makan harta anak kan? Berarti makan. Maka surat 4 ayat 10 katakan dosa besarnya makan harta anak yatim. Ibu makan anaknya sendiri. Besar dosanya. Ya, terus lanjut. Akhirnya Meninggal. istrinya meninggal juga. Anak sempat dibagi. Baginya gimana? Dari itu banyak kasus. Nanti saja. Nanti saja memang kita tahu ajal kita. Jadi kita contohkan ya, ada A, B suami istri ya, punya anak ini. Kita meninggal belum dibagi. Ya. Kemudian belum dibagi, tiba-tiba B meninggal juga. Ya, meninggal juga. Belum dibagi juga. Anak pertama meninggal belum dibagi juga. Ya. Ya. Maka ini baginya 3 tahap. Pertama, maka selisih waktu meninggal berpengaruh. Yang meninggal dulu adalah bapak kan? Maka ketika bapak meninggal kan masih ada istri, anak, dibagi dulu nikah. Nah nanti ketika istri meninggal berarti tinggal anaknya saja. Maka harta istri plus warisan dari suaminya. Jadi warisan untuk anak-anaknya. Ketika anak yang pertama ini meninggal, maka aset dia, warisan dari bapak dan ibunya untuk saudara-saudaranya. Tahu, jadi kalau yang meninggal 3 tahap, maka harus tahu kronologis kematiannya, kronologinya, taunya. Bahkan begini, suami istri meninggal kecelakaan ini, 5 menit beda waktu itu mempengaruhi. Jadi misalnya A suami kecelakaan ini meninggal. Kok suami meninggal 5 menit istrinya? Panggil istri, harta istri suami dulu. Asetnya istri dapat 1/8, anak perempuan separuh, untuk sisanya untuk saudaranya. Nah, aset istri plus warisan dari suaminya untuk ahli warisnya. Jadi beda mati sama pun itu berpengaruh pada warisan. Maka harus segera dibagi. Kalau sebenarnya lama nanti kita contohnya begini. Kadang-kadang di kampung itu begini. Nanti kalau meninggal rumah utama jangan dibagi ya. Untuk pertemuan keluarga. Memang mereka hidup selamanya. Kalau meninggal cucunya rebutan. Ya, itu Pak Cam ini tapi gitu harus dibagi, nggak bisa. Jadi maka wasiat itu dilaksanakan kalau sesuai syariat. Kalau sesuai nggak boleh dilaksanakan, dosa melaksanakan. Tadi bagi tadi anak perempuan 1 dibagi bareng aja rata, banyak gitu kan? Sepakat nih, boleh nggak? Boleh nggak? Sepakat loh ini ikhlas. Nggak boleh. Sama dari kita ikhlas sholat subuh 4 rakaat sama nggak boleh. Amal itu persis nggak boleh. Maka Islam itu ibadah itu syaratnya 2, ikhlas, ridho, dan sesuai aturan. 1 nggak terpenuhi. Maka orang zina tuh ikhlas, nggak ikhlas kan? Tapi nggak amal. Tapi nggak boleh itu mungkin sementara itu. Mungkin ini panjang ngomong nanti. Mungkin bulan depan siapkan semua masalah kita bagi sini. Ya. Tapi minimal bawa ini kembali. Ini aja bawa ini. Sehingga nanti kita cuma bisa bagi cuma ini. Nggih. Monggo. Gini, monggo. Jadi ya, ini yang dibahaskan tadi masalah warisan. Nggih. Jadi kalau seseorang punya warisan kan punya hutang juga. Jadi setelah yang didulukan tadi kan hutang dulu ya, hutang dulu nomor 2 kan ya. Hartanya ini sudah dipotong hutang ternyata habis,
Jadi orang itu mewariskan aset, nggak mewariskan hutang. Hutang tanggung sendiri-sendiri. Jadi maka orang itu kalau punya hutang nggak dibayarkan, sholatnya yang bayar hutangnya. Nah anak itu nggak punya tanggungan, cuman tanggungan moral saja. Masa sih bapak jejak saja, gitu. Tanggungan syariahnya nggak ada. Hutang tanggung sendiri-sendiri. Anak nggak punya tanggungan, dari orang nggak wajar hutang, tanggung sendiri. Cuman anak tanggungan moral saja. Masa sih bawa disiksa, padahal nah, gitu, nggak ada tanggungan. Maka orang nggak punya harta, nggak ada waris dan nggak wariskan hutang. Gitu. Tapi waktu sebelum bukan ini kan diumumkan apa yang punya hutang maka itu keluarganya nanggung dari harta warisnya, nggak dibagi dulu. Iya, maka yang punya hutang silahkan, tapi nanti diambilkan dari warisnya ini. Jadi waris harta orang itu dikurangi biaya perawatan, utang dan wasiat sepertiga. Sisanya warisan, kalau nggak sisa nggak diwariskan itu. Dan orang nggak mewariskan hutang. Baik, mungkin sementara itu. Jadi masalah kronologis meninggal itu penting bagi warisan. Benar. Oke. Sekarang ini yang umumnya di masyarakat Ustaz ya. Ada seorang orang tua punya anak sampai punya cucu Ustaz. Ya. Tapi anaknya meninggal duluan dibandingkan orang tuanya. Karena tinggal bapaknya ya. Ya. Apakah cucunya itu tidak mendapatkan warisan? Tergantung. Kalau jadi begini misalnya A ya, A punya anak ya, 1, 2, 3, 4. Ini laki-laki, perempuan ya. Kemudian ini meninggal dulu. Saya punya anak nih ya. Maka ketika ini meninggal, cucu ini nggak dapat. Karena terhalang oleh pamannya. Ada pamannya. Kecuali ini perempuan juga dapat. Jadi cucu yang dapat itu hanya dari keturunan laki-laki saja. Cucu perempuan nggak dapat. Yang bisa menghalangi itu laki-laki, perempuan nggak bisa menghalangi. Lalu pamannya nggak ada, perempuan dapat. Kalau nggak ada pamannya nggak dapat, terhalang oleh pamannya. Nah di poin yang ke-5 ke-6 di blok di belakang itu. Nah itu di blok itu anak tadi ya. Apa cucu lihat tuh, cucu poin 10. Cucu terhalang oleh bapak, ibu terhalang itu. Jadi terhalang oleh pamannya tadi. Ada yang menambahkan monggo? Ustaz, terima kasih. Jadi yang memang tabel ini sangat mudah sekali, Ustaz. Nah, pertanyaan saya adalah ada nggak lembaga sosial resmi yang dari pemerintah begitu yang bisa membantu urusan Warisan ini? Jadi mungkin tiap kota atau karena kan ini separuh. Iya. Jadi kalau pemerintah Bapak baginya bukan pakai hukum Islam. Nama hukum kompilasi hukum Islam. Jadi KHI namanya. Maka kalau Bapak ke pengadilan agama, waris suami meninggal dibagi dua. Istrinya separuh, yang separuh dibagi waris, istrinya dapat lagi. Maka hukum kompilasi itu istri dibuat banyak. Separuh dapat warisan laki-laki, dapat 4 lagi. Nah kalau pakai hukum Islam di lembaga Islam di Al-Falah ada, di Masjid Akbar ada, pakai hukum Islam ya. Tapi kalau negara kita bukan negara Islam Bapak, maka tidak pakai hukum kompilasi namanya.
Nah, tapi kita keterikat hukum Islam kan, maka lembaganya ke lembaga swasta yang Islami. Ormas-ormas gitu nggak? Ormasnya Muhammadiyah ataupun NU begitu nggak punya? Ada. Memang di NU ada Basul Masail kan, ada tarjihan, ada mereka. Cuma di lembaga langsung. Tapi nggak ngantor, dia ngajukan dulu. Tapi kalau di Al-Falah ada yang ngantor, datang sewaktu-waktu bisa. Kalau di NU ngajukan dulu surat, Pak mau tahu, nanti akan dipanggil nanti waktunya. Ada. Sama masalah talak, cerai itu pakai hukum negara, pakai KHI, nggak pakai Islam. Dalam Islam, seorang suami saya ceraikan, kamu kan cerai kan? Pengadilan belum ketok belum cerai. Jadi bisa zina terus itu. Baik, mungkin sementara itu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.